Kenapa sih kita perlu untuk melangsungkan perjumpaan atau kegiatan antar umat beragama yang lain? Itu karena agar kita saling mengenal dan saling menyayangi. Gitu. Tanpa adanya pertemuan, prasangka-prasangka itu tidak akan hilang. Ya. Adanya buku ini juga merupakan salah satu referensi yang misal teman-teman belum tahu nih gitu ya tentang agama Konghucu gitu ya. Tadi belum saya sebutkan agama Konghucu itu seperti apa, perbedaannya Hindu dan Buddha itu seperti apa. Begitupun dengan perayaan-perayaan atau hari-hari besar di agama selain daripada Islam gitu. Kayak perayaan Imlek kemarin gitu ya, ada beberapa makanan yang harus ada di perayaan Imlek gitu. Itu benar-benar dijelasin sama teman-teman penulis yang sudah melangsungkan penelitian secara real gitu di lapangan. Dan itu menjadikan bukti bahwa kita itu semuanya sama teman-teman. Dari sisi kemanusiaan kita adalah saudara sekemanusiaan walaupun kita berbeda keyakinan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, sampurasun untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku kembali. Jadi mari kita review buku. Nah, review buku kali ini karena kemarin sudah melangsungkan beberapa perayaan yang tentunya selain daripada agama Islam, ada perayaan Natal, perayaan Imlek, maka review buku kali ini kita akan membahas tentang merayakan perbedaan. Ini dia bukunya. Merayakan perbedaan, refleksi 3 tahun Pelita mengelola perdamaian. Perlu teman-teman ketahui bahwa Pelita ini adalah salah satu lembaga atau organisasi yang ada di Cirebon khususnya, yang mana Pelita ini juga concernnya adalah merayakan perbedaan. Tentunya tidak hanya agama Islam saja, tetapi berbagai macam agama khusus di wilayah 3 Cirebon. Nah, untuk spesifikasi atau detail terkait Pelita nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Nah, buku ini sebenarnya sudah lama teman-teman terbitnya di tahun 2014. Kenapa kita reviewkan? Karena menurut kami di tahun 2025 ini dengan berbagai macam problem selain daripada agama, kita juga kadang-kadang masih sekali rasakan konflik-konflik terkait perbedaan agama. Jangankan perbedaan agama, satu agama tapi berbeda organisasi aja kadang-kadang masih ada bentroknya gitu. Ini menjadi bukti bahwa problem atau konflik ini masih terus terjadi dan harus banget teman-teman tuh tahu akan pengetahuan seenggaknya tentang merayakan perbedaan ya. Dan yang menjadi pengantar adalah kita semua sadar bahwa di Indonesia itu rajanya keberagaman, tidak hanya satu sisi atau agama saja, melainkan ras, suku, bahasa dan lain sebagainya. Nah teman-teman, di sini yang sudah aku utarakan ya, sudah terbit di tahun 2014, sekarang udah 2025, barangkali bisa nanti up to date dengan terbit atau cover baru, itu bisa ditanyakan lagi dengan teman-teman Pelita. Dan buku ini kurang lebih 200-an, di dalamnya ada 3 bab. Yang pertama, tentang cerita di balik komunitas. Di sini ada 5 poin. Bab kedua, dari toleransi ke aksi, di sini juga ada 7 poin. Dan yang ketiga adalah sengaja advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah 3 Cirebon. Ini ada 5 poin juga dan ada epilog Quo Vadis dialog antar iman oleh Kiai Haji Marzuki Wahid. Nah, tentunya sebagai Cirebon Pride Akamsi gitu ya, kayaknya wajib banget teman-teman yang belum membaca buku ini harus membaca ya. Dan di sini penulisnya lebih dari 5 orang. Aku sebutin dan hai, salam sejahtera untuk teman-teman penulis yang sudah melangsungkan penelitian ataupun karyanya di dalam buku ini. Di sini ada Abdurrahman Sandriani W, ada Ahmad Tantowi, ada Devida, ada Dias Alauddin. Mohon maaf kalau ada penyebutannya yang salah dan aku tidak memberikan Pak atau Ibu ya, karena takut ketuker gitu. Ada Gloralia Wihelmina Ferdina, ada Ica Rindengan, Herdi Atmaja, Jihan Fairus, Makmuri Abbas, Murdiah, Nasihin, Neneng Alfia, Risma Dwi Fani, Winarno, YB Sugianto, dan Zainal Abidin. Beberapa penulisnya juga kami mengenal kayak Kang Devida dan Kang Zainal gitu ya. Di sini diterbitkan oleh Pelita Pustaka di 2014 tadi, dan mungkin di infoin dulu ya, walaupun ini dari 2014 gitu, sekarang 2025. Kita harus tetap menggencarkan karena problemnya, konfliknya masih terus terjadi. Di sini kalau prolog tapi dibahasakan sebagai sekaprosiri.
Tebarlah kasih sayang di bumi, maka engkau menuai cinta dari langit. Menurut anonim, tak ada kata dan bahasa yang sanggup mewakili ucap syukur atas keberlimpahan rahmat, anugerah, dan cintanya kepada manusia di alam semesta ini. Buku ini yang ada di depanku dan ku reviewkan kepada teman-teman semata-mata hadir berkat cintanya kepada kita semua, khususnya bagi mereka yang senantiasa menjaga keharmonisan alam semesta, toleransi antar umat beragama, dan perdamaian anak-anak bangsa. Prosesnya panjang dan berliku. Sejak awal penggarapan buku ini sampai bagian akhir merupakan kisah unik yang di sisi lain terdapat manfaat besar dalam memperkuat jalinan kerjasama tim dalam mengelola perdamaian untuk bangsa Indonesia tercinta. Jadi kalau teman-teman melihat di wilayah Cirebon masif banget terkait berkegiatan antar agama gitu ya. Kadang di belakangnya juga masih ada problem yang kayak tadi, misal penolakan rumah ibadah dan lain sebagainya, itu masih sering terjadi. Jadi kayak terus update gitu teman-teman dari Pelita dan semua teman organisasi ataupun jaringan yang ada di Cirebon untuk melanggengkan merayakan perbedaan itu tadi dengan melakukan kolaborasi atau kegiatan-kegiatan penyatuan kayak kemarin dengan teman-teman Fahmina Institut Sekolah Agama dan Kepercayaan itu juga berkunjung atau berkegiatan saling mengenal di agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Sunda Wiwitan sampai dengan Islam gitu. Jadi adanya buku ini juga merupakan salah satu referensi yang misal teman-teman belum tahu nih gitu ya tentang agama Konghucu gitu ya, tadi belum saya sebutkan agama Konghucu itu seperti apa, perbedaannya Hindu dan Buddha itu seperti apa. Begitupun dengan perayaan-perayaan atau hari-hari besar di agama selain daripada Islam gitu. Jadi ini menjadi salah satu referensi agar teman-teman juga tahu. Di bab 1 isinya itu satu wadah berjuta wajah, sepenggal pengalaman bersama Pelita, potret keberagaman di Wihara Welas Asih Cirebon, janji untuk damai, dan Pelita yang saya kenal. Jadi menceritakan karena ini adalah momentum atau refleksi 3 tahunnya Pelita, itu menceritakan pada masanya gitu ya tentang realita antar agama. Kayak potret keberagaman di Wihara Welas Asih Cirebon, kalau teman-teman belum tahu tempatnya itu dekat di BAT, ada Wihara Welas Asih. Terus di bab kedua juga isinya terkait penghargaan Islam terhadap umat lain, toleransi dalam perspektif Kristen, eksistensialisme Buddha, jawaban pesantren atas perdamaian melalui pertemuan bulanan, ada pemulihan pasca bencana, dan keberagaman di Keraton Kanoman. Jadi kalau yang kita tahu kan keraton di Jogja gitu kan. Nah teman-teman yang menjadi Akamsi Cirebon harus tahu juga ada beberapa macam keraton yang ada di Cirebon kayak Kacirebonan, terus Kasepuhan, Kanoman, dan yang lainnya yang mungkin belum tahu, teman-teman juga harus tahu gitu. Ada beberapa keberagaman yang ada di dalam keraton gitu. Jadi tidak semuanya Islam atau Muslim, tapi ada tadi Konghucu, ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Nah di bab ketiga ini ada sebenarnya advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah 3 Cirebon teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama potret kebebasan beragama, isinya itu narasi konflik bernuansa agama di Cirebon, lalu kontroversi perda atau peraturan daerah syariah di Indramayu kala itu. Yang ketiga warga Kelayan vis Afis Yayasan Al-Mafullah, sebuah cermin keretakan sosial. Jadi ada problem-problem kayak penolakan rumah ibadah dan lain sebagainya gitu. Lalu yang keempat, pemulihan hak sipil korban, segurat noda hitam keberagaman di Kuningan, Jawa Barat. Ini kalau nggak salah membahas tentang terorisme kala itu. Dan yang kelima ada problematika kebijakan negara terhadap isu KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau teman-teman up to date dari video-video kami atau konten-konten kami ya, ada review buku yang dari Kang Devida, antara Islam dan Kristen. Lalu adanya ngaji bris tentang keberagaman di Indonesia. Itu hari ini gitu ya, review buku tentang merayakan perbedaan tidak menjadi pertama kali. Kalau teman-teman ingin berkesinambungan dan adanya keterkaitan dalam konten kami, teman-teman bisa nonton dulu di video-video sebelumnya yang sudah saya sebutkan gitu. Dan pastikan juga sudah subscribe dan mengklik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari kami ya. Dan untuk teman-teman Pelita atau siapapun atau bahkan penulis yang sudah saya sebutkan, silahkan mampir di kolom komentar dan mohon supportnya gitu ya. Di sini juga ada yang bisa aku ceritakan beberapa dari Kang Zainal. Jadi ada beberapa teman-teman yang kurang lebih lulusan dari ISIF, Institut Studi Islam Fahmina itu
mereka melakukan penelitian, misal kayak dari agama Islam ke agama Konghucu ataupun Buddha gitu ya. Mereka melangsungkan dengan kayak mondok gitu di rumah ibadah dari agama yang disebutkan tadi. Dalam beberapa bulan itu melakukan penelitian apa saja yang mereka lakukan gitu. Misal kayak tata cara beribadahnya seperti apa, lalu perayaan-perayaan hari besar seperti apa, tradisi-tradisinya seperti apa, sampai dengan kayak perayaan Imlek kemarin gitu ya. Ada beberapa makanan yang harus ada di perayaan Imlek gitu. Itu benar-benar dijelasin sama teman-teman penulis yang sudah melangsungkan penelitian secara real gitu di lapangan. Dan itu menjadikan bukti bahwa kita itu semuanya sama teman-teman. Dari sisi kemanusiaan kita adalah saudara sekemanusiaan walaupun kita berbeda keyakinan gitu ya. Tuhannya beda, Tuhannya sama, atau penyebutan nama Tuhan itu yang berbeda-beda. Dan apa ya, kalau teman-teman misal di tahun 2025 ini masih merasa kayak anti banget gitu sama selain daripada agama kalian atau keyakinan kalian, itu menurut kami sangat lucu dan sangat kuno gitu. Karena dengan berkembangnya zaman, ketika kita mau berkenan untuk melangsungkan kenalan dengan orang lain ya, katakan, kita juga pasti akan mengulik lah ya, kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kenapa sih kita perlu untuk melangsungkan perjumpaan atau kegiatan antar umat beragama yang lain? Itu karena agar kita saling mengenal dan saling menyayangi gitu. Tidak ada hal-hal yang di luar ini, misal penolakan rumah ibadah dan lain sebagainya. Kita bersamaan hidup di dunia ini, gak harus melihat agamamu apa, budayamu apa, bahasamu apa, sukumu apa gitu. Jadi menurut kami teman-teman, untuk khususnya banget untuk masyarakat Cirebon, untuk teman-teman muda-mudi Cirebon ataupun yang bergelut di isu keberagaman, wajib banget sih membaca buku ini. Walaupun sudah lama ya, terbit di 2014, tapi ini menjadi refleksi dan referensi tersendiri bahwa dengan berbeda itu kita istimewa dan patut kita rayakan secara bersama-sama. Nah, untuk review buku kali ini, apabila ada kurang dan lebihnya pada teman-teman penulis ataupun yang menonton, silahkan mampir di kolom komentar. Atau teman-teman punya pengalaman nih gitu terkait penelitian secara langsung atau berhadapan secara langsung tetangganya, saudaranya, bahkan keluarganya memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, tapi fine-fine aja, silahkan mampir di kolom komentar agar semua masyarakat Indonesia sadar betul dan menerima betul bahwa kita ini semua adalah saudara sekemanusiaan. Dan apa ya, kalau di sini ada Wafadis dialog dari Kiai Haji Marzuki Wahid, bahwa dialog itu adalah komitmen bersama teman-teman pelita. Jadi tanpa adanya pertemuan, prasangka-prasangka itu tidak akan hilang ya. Jari ini A, jari ini B gitu kalau kata orang Cirebon. Dan stay tune teman-teman, biar teman-teman juga tahu apa sih itu pelita gitu ya. Nanti kita akan selalu podcast dengan teman-teman pelita dan menceritakan semua hiruk-pikuknya dari awal sampai hari ini di tahun 2025. Nah, yang menjadi klimaks dari review buku ini adalah hadirnya buku ini diperuntukkan tadi khusus bagi mereka yang senantiasa menjaga keharmonisan alam semesta, toleransi antar umat beragama, dan perdamaian anak bangsa. Siapapun tanpa memandang apapun, kita harus merayakan perbedaan itu. Dan tentunya semangat dan cita-cita besar dalam merumuskan kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja nyata perdamaian bagi relasi umat beragama di Indonesia ini harus terus dilanggengkan. Salam toleransi, salam keberagaman, dan mari kita rayakan perbedaan itu. Berbeda itu adalah istimewa. Semoga review buku kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.